Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang saya ucapkan kepada semua Dewan Guru, teman-teman yang telah merilis live ini. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah. Pertama-tama puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kenikmatan, yang tiada tara, sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas dalam rangka masa ta'aruf MA Yapim tahun 2020 tahun 2021. Pertama-tama saya ucapkan selamat pagi pada Bapak Masturi, Bapak Heri selaku wakil kepala madrasah, rekan-rekan guru, karyawan, dan murid-murid MA Yapim Ngeluh Penawangan. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang BK, bimbingan dan konseling, bimbingan dan penyuluhan. Bila peserta didik baru tahun 2020-2021 nanti akan melaksanakan KBM di MA Yapim Ngeluh Penawangan, tentunya peserta didik baru nanti akan ada aturan-aturan yang harus kalian jalankan selama kalian menjadi siswa-siswi di MA Yapim Ngeluh Penawangan sini. Bukan berarti aturan-aturan atau katakanlah tata tertib itu menjadi belenggu, tidak. Semoga aturan-aturan itu bisa membuat kita selaku Dewan Guru dan peserta didik benar-benar menjadi lebih berkualitas. Antara lain yang akan saya sampaikan di sini mengenai tata tertib siswa MA Yapim tahun 2020 tahun 2021, mengenai kewajiban-kewajiban, terus mengenai larangan-larangan, mengenai administrasi keuangan, hak peserta didik, serta sanksi-sanksi. Yang pertama adalah mengenai kewajiban-kewajiban. Jadi peserta didik baru, itu kewajibannya bertindak, bersikap sopan santun kepada Bapak Ibu guru, kepada sesama peserta didik, dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan pengalamannya. Yang kedua, memakai seragam. Seragam hari Senin, hari Selasa itu OSIS lengkap, atribut nanti sudah disiapkan dari sekolah. Rabu dan Kamis adalah batik MA Yapim. Jumat dan Sabtu pramuka. Untuk putra, seragam atas lengan pendek, bawah celana. Yang putri adalah memakai jilbab dari Senin sampai Sabtu. Kewajiban yang ketiga, rambut pendek rapi. Kewajiban yang keempat, menjaga ketertiban sekolah, menjaga ketertiban kelas masing-masing. Kewajiban yang kelima, menjaga ketertiban, menjunjung tinggi nama baik MA Yapim Penawangan. Yang keenam, kehadiran dan keterlambatan. Anak-anak itu harus hadir jam 7, pulangnya jam 13.30. Wajib mengikuti bacaan Asmaul Husna setiap hari. Jangan sampai tidak. Yang step ketiga, ketika KBM harus di ruang kelas, kecuali olahraga nanti di lapangan, kalau praktek, kalau teori ya di dalam kelas. Bila telat, anak-anak itu harus lapor ke guru piket. Ini kewajiban-kewajiban, ada 6 kewajiban. Ulangi, yang pertama itu harus sopan, santun, pada Bapak Ibu guru, teman-temanmu, dan karyawan MA Yapim, serta menjunjung nilai agama. Kedua, pakai seragam, sudah saya tentukan tadi. Senin, Selasa, OSIS, Rabu, Kamis, batik, Jumat, Sabtu, pramuka, lengkap. Baju dimasukkan dan lain sebagainya. Rambut pendek. Yang keempat, ketertiban sekolah harus dijaga. Terus yang kelima,
menjunjung tinggi nama baik atau alma mater, kehadirannya. Yang keenam, kehadiran. Terus larangan-larangan. Nah, ini bagi peserta didik baru yang mungkin belum tahu larangan-larangan yang ada di MA Yapim sini, saya bacakan larangan-larangan mengenai tatib MA Yapim tahun 2020-2021. Satu, mengedarkan, membawa, memakai narkoba, itu larangan. Yang kedua, melibatkan perkelahian, nggak boleh kalian itu ikut-ikutan perkelahian. Yang ketiga, membawa merokok di lingkungan sekolah, tidak boleh. Yang keempat, meninggalkan madrasah selama jam pelajaran. Yang kelima, dilarang berkelakuan yang tidak senonoh, tidak sopan, itu tidak boleh. Kadang-kadang berkata yang misah-misuh, itu nggak boleh. Yang keenam, dilarang memakai perhiasan aksesoris yang glamor, kecuali untuk cewek pakai anting-anting emas boleh. Yang selain itu tidak boleh. Gelang apa, rantai tidak boleh. Telinga ditindik nggak boleh. Walaupun tindik aksesoris tidak boleh. Dilarang menerima tamu tanpa seizin guru atau guru piket. Yang selanjutnya dilarang melakukan pergaulan bebas baik di lingkungan MA Yapim atau di luar. Tidak boleh. Dilarang membawa atau membuang sampah sembarangan di lingkungan sekolah, nggak boleh, harus di tempat sampah. Dilarang mencoret-coret dinding, nggak boleh. Kalian mencoret-coret baik coret pakai alat tulis ataupun dipahat-pahat pakai alat pahat sehingga membekas di situ ada tulisan, tidak boleh. Ini larangan. Selanjutnya dilarang membawa senjata api, baik senjata api rakitan, senjata tajam, atau sejenisnya yang ada hubungannya dengan madrasah. Nanti ada yang bertanya, Pak, senjata tidak tajam boleh nggak, Pak? Ya tidak boleh. Senjata tajam nggak boleh, senjata tidak tajam juga boleh. Yang namanya senjata itu kan membahayakan. Itu ya. Terus dilarang membawa buku bacaan atau media-media yang bisa merusak norma susila. Buku bacaan-bacaan yang merusak norma agama, merusak nilai moral. Bacaan-bacaan yang sifatnya minim tidak boleh. Selanjutnya dilarang keluar kelas, kecuali atas izin Bapak Ibu guru ataupun kecuali istirahat, boleh kalian keluar kelas. Selanjutnya dilarang makan dan minum pada saat belajar, kecuali atas izin Bapak Ibu guru. Selanjutnya dilarang mengaktifkan HP tanpa izin dari Bapak Ibu guru atau guru piket. Apalagi di dalam KBM kalian buka HP, tidak boleh. Dilarang membawa kartu mainan atau kartu dadu dan lain sebagainya yang bisa merusak kegiatan belajar mengajar, tidak boleh. Selanjutnya dilarang mengambil hak orang lain, nyolong barangnya koncone, tas atau isi tas atau apa, tidak boleh. Ini termasuk larangan-larangan. Terus selama corona KBM dengan daring, kecuali ada kode atau dari pemantauan dari sekolah. Itu selama corona. Ini yang larangan terakhir, kalian tetap mengikuti informasi-informasi pelajaran daring, selalu tetap buka HP. Ini masa corona. Terus administrasi keuangan, jadi kewajiban sudah saya bacakan, larangannya sudah. Terus administrasi keuangan, jadi kalau bisa sebelum tanggal 10 kalian harus membayar apa yang jadi kewajiban-kewajiban sekolah, termasuk membayar apa itu tanggungan-tanggungan itu, kalau bisa itu dibayarkan setiap bulan biar nanti ringan. Itu ya untuk anak-anakku. Setiap tahun baru siswa peserta didik diwajibkan mendaftar ulang. Ini termasuk hubungannya dengan administrasi. Selanjutnya hak peserta didik. Kalian di sini nanti di kampus biru MA Yapim nanti kalian mempunyai hak. Apa yang hak itu melekat, apa yang menjadi tuntutanmu di sini. Yang pertama, hak setiap peserta didik berhak untuk satu mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Nih, kalau kamu sampai sini tidak dididik, tidak diajar, kamu berhak menuntut. Ini kan hak kalian, melekat pada diri kalian. Yang kedua, mendapatkan bimbingan sesuai dengan kebutuhan, bimbingan dan konseling, sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, mengikuti kegiatan belajar ekstra sesuai pilihanmu. Ekstra komputer sesuai dengan pilihan komputer, ekstra pramuka sesuai dengan pilihanmu pramuka, PMR sesuai dengan pilihanmu PMR,
jahit sesuai dengan pilihanmu, misalkan jahit, kitobah atau apa namanya rebana kalau kalian hobi sesuai dengan pilihanmu. Yang selanjutnya menyampaikan saran dan kritik dengan kalimat yang santun. Bukan berarti lembaga tidak boleh dikritik, open, boleh dikritik ya, asalkan menyampaikan kritik dan saran boleh ditulis, boleh disampaikan secara langsung yang baik dan sopan. Terus ada sanksi. Nah, sanksi atau teguran tadi hak. Kalian harus mendapatkan hak di sini. Yang terakhir adalah sanksi. Apabila kalian melanggar atau aturan-aturan, nah, kalian akan mendapatkan sanksi. Yang pertama adalah lisan, yang kedua tertulis. Bahkan dipanggil wali atau bapak ibumu ya, bila kalian itu melanggar. Istilahnya penyakit itu akut atau kronis. Yang ketiga, bila terpaksa tidak bisa sembuhkan, kalian ya bagaimana lagi, bisa dikeluarkan dari MA Yatim. Semoga anak-anakku untuk tahun pelajaran 2021 ini anak yang bagus-bagus, anak yang baik-baik, berakhlakul karimah semuanya. Terus catatan yang lain-lain. Yang pertama, setiap peserta wajib mengikuti jamaah zuhur. Ini lain-lain ya. Di MA Yatim sini setelah jam 12 itu ada kegiatan bersama-sama sholat zuhur berjamaah. Semuanya. Di sana nanti ada kegiatan berjamaah dan ada kegiatan kultum. Setelah sholat zuhur ada kultum yang nanti digilir baik dari kelas 1, baik pria, putra atau putri, kelas 2 ataupun kelas 3. Setiap peserta didik wajib mengikuti kultum. Kultum itu wajib, ini catatan lain-lain. Nah, demikianlah kurang lebih tatib dibuat, semoga bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Penawangan 15 Juli 2020, Alamat MA Yatim tertanda Dr. Andes Masturi. Oh ya, Yudata yang berbicara di sini, Pak siapa tuh ini dong? Tadi sudah membacakan, belum perkenalan. Oh ya, ini Pak Ali Mustafa. Kebetulan Pak Ali Mustafa ini sebagai guru BP. Guru BP di MA Yatim. Jadi MA Yatim untuk tahun 2021 sekilas lagi saya katakan ada kewajiban, ada larangan-larangan, terus ada administrasi keuangan, terus ada hak peserta didik, sanksi, dan ada lain-lain. 5 hal yang saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Ini sekilas ya. Yang perlu kalian ingat, masuknya harus tertib. Yang kedua, seragamnya harus bagus. Yang ketiga, gunakanlah sarana yang ada, ini masuk hakmu. Yang keempat, ikutilah aturan di sini. Ini yang menjadi pokok terakhir. Dan jangan lupa kalian tetap waspada, jaga kesehatan biar bisa terhindar dari pandemi COVID-19 ya. Semoga COVID segera hilang sehingga KPM nanti bisa new normal atau normal kembali seperti bulan-bulan sebelumnya. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.